Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Dan di episode Eric Show kali ini, kita akan ngomongin duit. Kenapa ngomongin duit? Saya yakin teman-teman semua di sini tidak ada yang alergi duit. Semuanya butuh duit dan semuanya beraktivitas setiap hari juga dalam rangka mencari duit atau mencari uang. Nah, saya tanya kepada Anda semua, apakah yang sedang nonton video ini, Anda semua yang nonton video ini, ingin mencapai kebebasan finansial atau ingin suatu saat bisa pensiun muda, betul-betul pensiun, tidak harus bekerja lagi, tetapi uang sudah ada, atau uang bisa datang sendiri, atau walaupun kita nggak kerja, kita tetap bisa menghasilkan uang. Nah, kalau iya, di video ini akan saya bahas perjalanan saya meraih passive income, meraih kebebasan finansial, berangkat dari nol, dan mudah-mudahan dari video ini, dari cerita saya ini, ada inspirasi atau memicu Anda, memotivasi Anda untuk bisa mendapatkan ide bagaimana Anda bisa mewujudkan keinginan Anda untuk bisa mendapatkan kebebasan finansial, bisa pensiun, ya, tidak harus lagi membarterkan waktu, tenaga untuk mendapatkan uang. Artinya, anda betul-betul bisa pensiun, tapi Anda memiliki aset yang terus produktif menghasilkan uang. Dan ini dari tindakan real, ya, bukan dengan ikut money game, bukan dengan ikut MLM bodong, bukan dengan ikut investasi bodong, tidak. Tapi ini adalah usaha real yang bisa menghasilkan passive income yang nanti bisa membiayai kita hidup sampai tua, ya, dan insya Allah bisa sampai kita selama di dunia ini sudah tercover lah gitu ya. Dan semua berangkat dari nol. Semua berangkat dari tanpa modal. Karena saya bukan orang kaya, saya bukan keturunan orang tua yang kaya raya, saya tidak punya garis keturunan pebisnis juga, ya, tetapi saya bisa mengalahkan mental block, bisa menembus batas, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Ini tidak sulit, asal ada kemauan, betul-betul ingin berubah hidup. Nah, awalnya, saya terbuka pemikiran saya ketika saya membaca bukunya Robert T. Kiyosaki, ya, Rich Dad Poor Dad. Kemudian ada buku yang sangat berkesan buat saya, itu Cash Flow Quadrant. Bukunya lagi saya pinjamkan ke anak saya supaya mindset-nya juga terbuka. Cash Flow Quadrant, di situ betul-betul membedah otak saya, ya, tentang bagaimana ada 4 kuadran orang menghasilkan kekayaannya atau menghasilkan penghasilannya. Kuadran kiri ada 2, kuadran kanan ada 2. Kuadran kiri ada employee, karyawan, self-employee, itu orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Kemudian ada business owner, ya, orang yang membuat bisnis tetapi bersistem, jadi tanpa keterlibatannya pun bisnisnya tetap jalan karena dia sudah menciptakan sistem yang menggerakkan bisnisnya. Kemudian kuadran tertinggi adalah I, investor, di mana orang tersebut adalah orang yang mempekerjakan uangnya, uangnya bekerja untuk dirinya, untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Nah, saya terbuka pemikirannya dan saya langsung termotivasi bahwa saya harus mencapai di kuadran kanan, di I. Ya, tidak hanya di business owner saja, tapi di I. Nah, kuadran kiri ini active income. Employee ini adalah karyawan, orang yang bekerja, kemudian mendapatkan gaji. Kemudian self-employee adalah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, ya, seperti buka toko, buka warung, ya, kemudian orang yang tidak bekerja untuk orang lain, bekerja untuk dirinya sendiri, ya, dokter yang praktek sendiri, bukan dia kerja di rumah sakit, atau pengacara yang dia buka jasa pendampingan misalkan, ya, pokoknya dia tidak diatur oleh siapapun, tetapi sama-sama aktif income, ya, kuadran kiri itu aktif income. Kalau nggak kerja, jelas nggak dapat duit. Artis juga termasuk di kuadran kiri, kalau nggak kerja, dia nggak dapat duit. Sementara kuadran kanan, dia nggak kerja, tapi bisnisnya tetap jalan, ya. Business owner itu adalah bisnis yang bersistem seperti waralaba, franchise, ya. Bayangkan kalau Anda punya franchise, Anda punya usaha yang di-franchise-kan, ya, dan Anda punya mitra atau cabang di mana-mana, Anda tidur pun, saat cabang-cabang Anda beroperasional, uang Anda akan tetap masuk. Passive income. Nah, yang I ini yang luar biasa. Saya harus sampai ke I. Bagaimana nanti suatu saat saya bisa mengerjakan uang saya, dan uang saya akan berkembang biak, ya, akan menghasilkan uang lebih besar lagi untuk saya. Dan alhamdulillah, saya sudah sampai di kuadran I, berawal dari baca bukunya Robert T. Kiyosaki, dan saya mencari cara bagaimana saya bisa sampai ke situ, walaupun dari nol. Kalau Anda mau tahu caranya, Anda terus ikuti sampai selesai.
ya, jangan sepotong, dan harapannya dari video ini bisa membuka pola pikir Anda juga. Sudah siap Anda masuk kuadran I? Lanjutkan. Nah, kenapa sih orang ingin membangun usaha atau membangun bisnis? Kebanyakan orang akan berpikir ingin kebebasan finansial, kebebasan waktu gitu ya, tetapi kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi kalau nggak punya modal, ya. Ada modal, kalau nggak ada ide pun juga nggak akan jalan, ya. Nah, tetapi ini adalah cerita saya sendiri, bagaimana saya memang punya keinginan kuat, saya harus jadi pebisnis, saya harus jadi pengusaha, dan suatu saat, tadi saya katakan jadi seorang investor. Supaya uang yang bekerja untuk saya nggak bekerja untuk uang lagi. Nah, kita bicara modal tanpa modal. Kalau usaha yang dibangun dengan modal, tentu ada resiko. Apalagi modalnya besar, ya. Makin besar modal, makin tinggi resiko. Saya, alhamdulillah bersyukur, saya bukan orang yang punya modal, jadi saya merintis dari nol, sehingga nggak ada resiko. Ketika usaha yang dibangun tanpa modal, resikonya adalah harus lebih ulet, harus lebih sabar, harus lebih disiplin mengelola keuangan, karena kita keterbatasan modal. Tapi plusnya adalah kita nggak akan bangkrut. Ya dong, nggak akan bangkrut. Karena kita nggak pakai modal. Nggak akan bisa bangkrut. Ya kan, kalau gagal ya tinggal kita ulang lagi. Kita nggak rugi apapun ya, kecuali hanya tenaga, pikiran gitu. Tapi kita bisa ulang lagi. Nah, itu yang saya lakukan. Bagaimana saya start dari nol? Di tahun 2014, saya menjadi seorang maklar. Ya, ini adalah jenjang karir pertama saya menjadi seorang maklar. Simpelnya adalah, maklar itu adalah orang yang menjualkan barang orang lain dan kita dapat fee dari situ. Ya, bisa dropshipper, ini termasuk maklar ya. Afiliator, ini juga termasuk maklar karena menjualkan barang punya orang lain. Kita nggak harus kulakan, kita nggak harus belanja dulu, nggak harus modal, cuma main sosmed ya, dan kita dapat komisi dari situ. Itu yang saya lakukan dari 2014, maklar. Ya, entah namanya dropshipper, entah afiliator, entah calo ya. Saya jadi maklar tanah, maklar properti, saya jualan produk herbal, saya jualan kosmetik, saya jual masarin umroh gitu. Itu yang saya lalui pertama. Ya, kesannya adalah orang akan berpikir itu nggak akan bikin jadi kaya. Oke, ya mungkin penghasilannya saya dapatkan saat itu juga pun hanya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Tapi mindset saya, otak saya ini udah nyampe ke I tadi, ke kuadran I. Ya, jadi saya harus melalui proses itu dulu sebelum sampai ke I. Ya, target pendeknya adalah dapur saya ngebul. Karena saat itu betul-betul ekonomi saya sedang nyungsep sekali di tahun 2014. Di mana saya masih punya utang, saya sedang berjuang untuk melunasi utang, saya sedang berjuang untuk menafkahi anak istri, sementara betul-betul saya nggak punya arah saat itu, saya nggak punya tabungan, saya nggak punya aset, saya kontrak di gang sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor saja. Ya, gang sempit, betul-betul sempit ya. Dan kontrak lagi gitu. Tetapi saya harus berjuang menafkahi keluarga saya. Itu yang saya lakukan. Saya jualan produk orang, ya, jualan herbal, jualan apapun, ya, masarin umroh, itu maklar. Tetapi sekali lagi mindset saya sampai ke I, ya, saya harus sampai ke I gitu. Ya, mimpinya besar gitu kan. Nah, setelah jadi maklar, akhirnya saya bisa mencukupi kebutuhan dapur, saya bisa menyisihkan untuk saya tabung, lama-lama tabungan ini bisa jadi modal untuk jadi reseller. Naiklah ke posisi berikutnya, jenjang berikutnya adalah reseller. Belanja barang untuk saya jual lagi, ya. Keuntungannya jelas lebih besar karena saya stok, ya. Kemudian naik lagi menjadi seorang distributor, ya, menjadi seorang distributor di mana saya sudah punya tim penjualan. Nah, disinilah akhirnya saya ada peluang untuk bisa punya produk sendiri. Nah, produk sendiri di tahun 2015 ya. Jadi 1 tahun berjalan, 2015 April saya rilis produk pertama saya yang BioPro ini, herbal probiotik ya, karena kebetulan saya punya market herbal, jadi saya langsung bikin herbal probiotik. Saya bikin sistem supaya usaha ini nanti bisa berjalan. Saya bangun kualitas produknya, saya bangun juga faktor kalinya, saya bikin tim reseller, saya bikin tim agen, dan 2018, 3 tahun setelah saya rilis produk ini, omsetnya sudah miliar, sudah tembus 1 miliar per bulan. Dan dari situ keuntungannya ya jelas besar. Mulailah saya berpikir, usaha bersistem sudah jalan. Saya punya pasukan penjualan, saya punya seller, saya punya agen, saya punya distributor, dan saat saya nggak ngapa-ngapain pun, terjadi omset. Saya dapat penghasilan. Di situ saya akhirnya belajar lagi, oh ternyata saya bisa menghasilkan yang namanya active income ketika saya jualan. Massive income adalah percepatan income dengan saya bikin tim penjualan yang banyak. Ya, ketika saya punya 100 orang yang ikut memasarkan produk saya
Satu orang kerja 2 jam sehari, saya sama dengan kerja 200 jam sehari. Massive income, percepatan income. Dan saya dapat passive income. Di saat saya nggak ngapa-ngapain, di saat saya nggak jualan, tapi produk saya tetap laku di mana-mana karena ada di marketplace, ada di blog-blog online, ada di sosmed. Agen reseller saya semuanya memasarkan. Saya dapat income. Yang mana saya tidak harus bekerja. Saya hanya tinggal maintenance tim saya. Kemudian, saya mulai berpikir bagaimana saya pindah lagi ke kuadran I. Setelah saya di business owner, saya menjadi kuadran I. Keuntungan-keuntungan saya sisihkan, saya coba redam gaya hidup supaya tidak ikut naik. Penghasilan naik, gaya hidup sebisa mungkin jangan ikut naik. Ya, tetap gitu. Supaya apa? Ada uang yang nantinya kita bisa putar lagi di compound, ya. Kita compounding profit. Ada uang yang kita pakai untuk buka usaha baru, ada uang yang kita pakai untuk investasi, ya. Saya sudah mulai belajar investasi. Saya beli surat berharga, saya investasi di usaha-usaha produktif milik teman yang bisa dipercaya dan sudah punya histori bagus tentunya, ya. Dan saya dapat passive income dari situ. Dan alhamdulillah saat ini passive income saya dari investasi-investasi itu sudah bisa membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup. Jadi saya bisa touring, saya bisa piknik, saya bisa traveling, saya bisa melakukan hobi-hobi saya dibiayai oleh passive income itu. Apakah saya masih melakukan active income, mencari duit dengan active income? Masih, karena saya masih senang jualan, saya kadang juga ngisi training, saya juga ngisi seminar, dapat duit di situ karena active income. Saya tidak tinggalkan active income, tetapi semua itu saya lakukan karena passion, seneng ya. Saya seneng jualan, saya seneng ngajar, ya saya seneng berbagi ilmu, dapat duit, alhamdulillah. Tapi passive income ini terus harus berputar, terus saya berbesar, saya redam gaya hidup saya, tidak terlalu tinggi gitu ya, supaya apa? Saya tetap bisa menyisihkan untuk saya gulung lagi. Agar saya bisa bersedekah lebih banyak, agar saya bisa bangun aset-aset yang lebih produktif lagi, saya bisa meninggalkan sesuatu untuk anak istri, untuk cucu juga, dan beramal jari lebih banyak tentunya. Ya, saya yakin semua bekerja tidak ingin hartanya tertinggal di dunia, tapi bisa dibawa mati. Nah, teman-teman, untuk teman-teman saat ini yang betul-betul sedang bingung mau cari ide bisnis apa, pengen usaha apa, dan punya keinginan, punya impian seperti impian saya tadi, di channel ini saya akan rilis sebuah program ya yang insya Allah bermanfaat buat Anda semua. Namanya itu Kanca Bisnis. Ya, Kanca Bisnis itu apa? Kanca Bisnis itu nanti mereview bisnisnya Kanca. Jadi saya akan mereview usaha-usaha yang dibangun oleh teman-teman ya, di sekitar saya, teman-teman saya yang ada yang bisa saya jangkau lah entah di mana. Yang mau saya ulik, mau saya review, dan saya tampilkan di channel YouTube ini supaya apa? Nanti bisa jadi referensi untuk teman-teman, biar bisa ngikut bisnis lagi dengan cara seperti yang dilakukan mereka yang nanti akan saya review. Baik dari kuliner, baik dari industri herbal, kosmetik atau apapun, atau parfum, kosmetik, pokoknya bisnis apapun yang menarik, bisa menghasilkan cuan, dimulai dari nol, saya akan review, ya apalagi yang omsetnya udah gede-gede, akan saya buka-bukaan untuk teman-teman semua, biar teman-teman bisa belajar bisnis langsung dari pelaku. Jadi, jangan lupa subscribe channel ini, karena saya akan rilis program baru di channel ini, namanya Kanca Bisnis, review bisnisnya Kanca. Oh ya, dan bisa jadi Anda yang punya bisnis, mau saya review, saya bisa datang ke Anda. Ya, jadi Anda subscribe, Anda bagikan channel ini supaya makin bermanfaat, makin banyak orang yang bisa terbuka pola pikirnya, bisa jadi pebisnis andal, bisa jadi pengusaha kaya raya, dan dermawan tentunya. Jangan memperkaya diri sendiri saja, tapi jadikan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat orang lain, sehingga sukses kita adalah sukses yang mulia, sukses yang bernilai. Ikuti terus channel ini, subscribe, boleh share, dan like, dan kita jumpa di Kanca Bisnis, review bisnisnya Kanca.